Apakah kita yang menciptakan akal? Bukan. Tapi kenapa akal kita bisa menghantarkan, kita bisa tahu ini baik, ini buruk, ini hitam, ini coklat, ini pendek, ini tinggi. Kenapa? Siapa yang mengsetting itu semua? Kita. Kita yang membeli akal. Saya ke pasar beli akal deh, akal saya sudah mulai soak, beli akal. Bukan kita. Lalu siapa? Itulah yang diterangkan Al-Quran. Kamu tidak perlu mencari aku, karena engkau akan menemukan aku pada dirimu. Aku sudah memperlihatkan matahari terbit dari barat, timur sampai ke barat. Aku memperlihatkan siang dan malam. Aku memperlihatkan kemudian gunung. Aku memperlihatkan langit. Aku memperlihatkan hujan. Aku memperlihatkan engkau dari bayi. Besok berubah jadi kanak-kanak. Kemudian anak. Kemudian remaja. Kemudian dewasa. Lalu kau menua. Siapa yang membuat itu semua? Kamu? Bukan. Kalau kamu menggunakan akalmu yang kutipkan kepadamu, maka engkau akan sampai kepadaku. Jadi jangan kau mencari Tuhan, karena Tuhan itu ada di segenap penjuru alam semesta ini. Tuhan menyatakan dirinya. Bukan pemerintah yang membuat matahari bergerak dari timur sampai ke barat. Bukan. Bukan juga pemerintah yang mengatur ritme hujan. Bukan. Bukan juga pemerintah yang kemudian membuat oksigen yang ada yang kita hirup sampai sehari ini. Bukan. Lalu siapa? Kata Al-Quran, hei, sanurihim ayatina fil afaq. Aku memperlihatkan tanda-tanda keberadaanku dari segenap penjuru. Wa fi anfusihim, wa anfusihim. Dan juga kepada dirimu. Akalmu, siapa yang men-setting? Suaramu, dari mana itu? Kau bisa mengerti. Di lidahmu itu aku titipkan. Ini alatnya untuk mengecam, merasakan manis. Ini pahit, ini kecut, ini kemudian asin. Aku yang menyimpan itu, atau kamu yang membuatnya, atau nenekmu yang membuat itu. Aku, jika kamu sadari itu, pasti engkau tahu bahwa aku ada. Asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia, dan aku sungguh mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi pencipta langit dan bumi itu kudu Anallah sami. Pencipta langit dan bumi itu wajib hukumnya maha mendengar. Alim, maha mengetahui. Maka apa yang dibisikkan oleh hati manusia, pencipta harus tahu. Pencipta kita harus tahu. Karena kenapa? Kita adalah makhluk yang membutuhkan Tuhan. Maka kebutuhan kita itu terbersit dalam hati kita. Maka Sang Maha Mengetahui harus mendengarkan itu. Ayat selanjutnya mengatakan, Al-Quran surah Kaf ayat 16. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku memperlihatkan diriku kepada manusia dengan menyatakan bahwa aku lebih dekat kepadanya daripada mereka terhadap urat lehernya. Jadi Al-Quran mengatakan Allah pencipta langit dan bumi itu lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri terhadap urat lehernya. Jadi antara jarak kita dengan urat leher kita itu dekat. Tetapi pencipta langit dan bumi jauh lebih dekat kepada kita daripada kita kepada urat leher kita sendiri. Apa buktinya? Bahwa Allah itu dekat. Sekarang begini. Kita memasukkan nasi ke dalam perut. Kita kunyah sebisa mungkin. Nanti besok hari dia makanan yang masuk ini akan menyebar. Ada ke paha, ada ke lengan, ada ke gigi, ada ke mata, dan seterusnya. Pertanyaannya, nutrisi yang masuk, kenapa tidak memanjangkan rusuk kita? Selayaknya kuku yang setiap hari bertumbuh. Kenapa alis mata kita ini atau bulu mata kita ini tidak memanjang seperti layaknya rambut? Kenapa? Siapa yang mengatur itu? Siapa yang menahan itu? Kenapa rusuk ini tidak memutar-mutar dalam perut, berputar dari kecil kita tumbuh terus, tumbuh, putar sampai kita seperti bonsai. Siapa yang menghentikan lajur bertumbuhnya rusuk? Siapa yang mengatur lajur pertumbuhan gigi? Kenapa belalai kita tidak memanjang seperti rambut? Siapa yang mengatur itu? Kita? Tidak. Kata Allah, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini Tuhanmu lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Bukan kamu yang mengatur itu semua. Tubuhmu aku yang mengatur. Bukti bahwa aku lebih tahu dirimu daripada kau sendiri.
Aku yang memberikan pengertian kepadamu tentang suara yang kau dengarkan. Aku yang memberikan nilai terhadap objek yang kamu lihat. Aku yang menitipkan rasa terhadap kepekaan yang kau punya. Bukan kamu. Aku. Maka aku lebih dekat dari kamu daripada kamu kepada dirimu sendiri. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Makanya umat Islam itu tidak menyembah objek. Tidak ada miniatur, tidak ada karikatur, tidak ada foto Tuhan, tidak ada gambar Tuhan di Islam. Kenapa? Karena Tuhan itu meliputi alam semesta ini, bahkan meliputi manusia. Makanya ada disebut ilmu makrifat. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Siapa yang sampai kepada dirinya, maka dia sampai kepada Tuhannya. Jadi mustahil Tuhan itu turun menjadi bayi. Untuk apa? Oh, Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar. Yang turun ke bumi adalah orang atau oknum atau sesuatu yang tidak maha mengetahui. Kenapa dia harus bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain? Karena dia ingin mendengar. Karena dia ingin tahu. Karena kalau dia di tempat yang tinggi, dia nggak tahu. Maka dia turun. Tapi kalau pencipta langit dan bumi yang benar, Anallaha sami'un alim. Sesungguhnya pencipta langit dan bumi itu maha mendengarkan dan maha mengetahui. Itulah yang kami sembah. Makanya ketika kami beribadah, Allahu Akbar, di kau yang maha besar. Itu. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain engkau. Itu jelas itu. Jadi di Islam itu tidak ribet. Tuhannya kayak begini, pernah ditampar, pernah apa-apaan yang kayak gitu. Umat Islam cukup mengatakan, Allah, ya Allah berikan pertolongan. Sebelum kita ucapkan saja dari lisan, Allah sudah tahu. Itu baru Tuhan yang keren. Itu Tuhan yang keren. Bukan Tuhan yang meminta. Oh Bapak, sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu. Tapi jangan karena kehendakku yang berlalu. Itu bukan Tuhan. Itu makhluk Tuhan yang disembah. Tuhan itu maha mengetahui. Tuhan itu maha mendengar. Maka jangan heran, Bung. Kalau umat Islam 5 kali sehari mereka bergerak menuju kepada rumah ibadah yang bernama masjid. Di sana tidak ada karikatur Tuhan mereka. Mereka hanya datang membawa sejadah. Di depannya tak ada gambar. Yang ada cuma jam menunjukkan waktu ibadah. Habis itu dia tebarkan sejadah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji di kau, wahai Tuhan pencipta alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Engkau yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai kehidupan setelah kehidupan berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami memohon dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalanmu yang lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya kayak gitu. Jadi umat Islam itu dengan Tuhannya itu intim. Umat Islam itu sangat intim dengan Tuhannya. Bercakap-cakap dengan Tuhannya. Bersenda gurau dengan Tuhannya. Itulah umat Islam. Tidak sama seperti, mohon maaf nih, agama-agama di luar Islam. Tuhannya harus jadi orang lah, jadi sapi lah. Jadi sebegitu, saudara. Jadi di Islam itu kenapa bersyahadat? Ya kami harus mempersaksikan. Karena Tuhan itu maha melihat. Menguji. Sama seperti Yesus di dalam Yohanes 8, 15, 16, 17, 18. Yesusnya mengatakan, kalau aku menghakimi, aku tidak menghakimi seseorang. Kamu menghakimi, tetapi aku tidak menghakimi. Dan apabila aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, 2 saksi adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku, dan Tuhanku, Bapakku yang mengutus aku juga bersaksi tentang diriku. 2 saksi. Maka kami Nabi Muhammad kami persaksikan sebagai utusan Tuhan. Dan kami bersaksi bahwa yang mengutus Nabi Muhammad dan yang mengutus Yesus, mengutus Nabi Musa, Daud, Salomo, Abraham, Isa, Yakub, itu semuanya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang kami sebutkan dengan sebutan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Seperti itu saudara. Baik, terima kasih atas penjelasan. Saya rasa penjelasan yang sangat rasional dan masuk akal.
Karena sejatinya Tuhan itu hanya satu, dan itu mulai saya yakin. Walaupun di Kristen, di Buddha mengatakan satu, tapi itu masih manusia yang disembah. Artinya secara logika kami sebenarnya agak menolak sih dengan penyembahan terhadap manusia itu sendiri, Bang. Baik, terima kasih. Mungkin apakah masuk Islam itu hanya dengan syahadat atau ada syarat lain, Bang, yang mungkin harus dipenuhi bagi, ya mungkin seperti, ya saya pribadilah saya gambarkan seperti tadi, ingin masuk Islam gitu, Bang. Iya. Jadi masuk Islam itu niat, kemudian niat ini diteorikan, kemudian apa yang diteorikan ini dipraktekkan. Apa syaratnya? Ya bersaksi. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syarat kedua, mempraktekkan kesaksiannya. Kalau kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka kita apa? Harus bersujud kepada aturan-aturannya. Ente bersaksi aku adalah Tuhanmu, ya tunduk kepada aturanku. Ente bersaksi aku adalah utusan Tuhanmu, ya tunduk kepada aturanku. Maka ketika kita sudah mempersaksikan supaya tidak dikatakan kita bersaksi palsu atau bersaksi dusta, maka kesaksian kita itu harus kita praktekkan. Benarkah kamu bersaksi bahwa aku adalah Tuhan dan tiada Tuhan selain aku? Benar, maka lakukan perintahku. Aku pengen lihat. Aku perintahkan kamu sholat. Coba. Benarkah kau bersaksi tiada Tuhan selain aku? Aku Tuhan memerintahkan sholat. Coba kamu praktekkan. Benar enggak? Kalau orang itu tidak sholat, orang itu tidak puasa, orang itu tidak zakat, berarti kesaksiannya diragukan. Ketika kita bersaksi tunduk, aku bersaksi bahwa presidenku adalah Pak Prabowo. Lah kalau kamu bersaksi dia presidenmu, maka tunduk kepada aturan-aturannya. Itu baru disebut sebagai rakyat yang taat. Nah, begitulah Allah. Ketika masuk Islam, bersyahadat mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka langkah selanjutnya adalah mengikuti aturannya. Karena hanya ada dua kelompok manusia di atas muka bumi ini, Bung. Yang pertama adalah Muslim, yang kedua adalah kafir. Siapa Muslim ini? Muslim artinya orang yang berserah diri, kepada aturan-aturan Tuhan. Dengan kata lain, orang yang ingin hidup terpimpin oleh Tuhan. Orang yang mau menapaki hidupnya hari demi hari dengan mengikuti permainan Tuhan, aturan Tuhan, perintah Tuhan. Sedangkan di ufuk yang berbeda, kelompok kedua adalah kufur. Siapa kufur ini? Orang yang bebas, tidak ada perintah. Bebas dia.